Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rizkyullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dan pengujian kualitas fitur transparansi pada sistem blockchain yang digunakan dalam manajemen data perkotaan, khususnya terkait dengan immutabilitas. Saya akan membahas berbagai metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk memastikan kualitas sistem ini, serta evaluasi hasil pengujian terhadap fitur transparansi yang ada. Pendahuluan. Mari kita mulai dengan latar belakang dan tujuan penelitian. Seiring berkembangnya teknologi, salah satu kebutuhan penting dalam manajemen data perkotaan adalah transparansi dan integritas data. Blockchain sebagai teknologi yang mendasari sistem terdistribusi dapat memastikan kedua hal tersebut. Salah satu aspek kunci dalam blockchain adalah yaitu imutabilitas. Data yang sudah dicatat dalam blockchain tidak dapat diubah tanpa mengubah seluruh struktur data di belakangnya. Tujuan penelitian ini adalah mengujinya secara mendalam dan menganalisis kualitas fitur transparansi dalam manajemen data perkotaan berbasis blockchain. Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengujian pada sistem yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keandalan dan keamanan data, serta evaluasi pengujian menggunakan pendekatan black box dan white box testing. Kajian teori. Selanjutnya mari kita bahas kajian teori yang mendasari pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah salah satu kritikal yang memastikan bahwa perangkat lunak tersebut sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari bug. Pengujian bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem dan menemukan cacat perangkat lunak yang mungkin tersembunyi. Penjaminan kualitas perangkat lunak, quality assurance, adalah proses yang dilakukan untuk memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas tertentu. Dalam konteks blockchain, kualitas ini terkait dengan imutabilitas, reliabilitas, dan keamanan data. Identifikasi fitur yang diuji. Berikut ini kita akan melihat fitur-fitur utama yang diuji dalam sistem ini. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi, proses memasukkan data transaksi dalam blockchain dan memastikan bahwa data tersebut tidak bisa diubah yang setelah dicatat. Yang kedua, validasi data, memastikan bahwa data yang sudah masuk adalah valid dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam smart contract. Yang ketiga, eksekusi smart contract, memastikan bahwa smart contract dijalankan sesuai dengan kondisi yang telah diprogram dan tidak bisa dimanipulasi. Yang keempat, entry, penyimpanan, dan akses data, menguji bagaimana data disimpan dan diakses dalam sistem blockchain dengan memperhatikan imutabilitas dan transparansi. Metode pengujian yang digunakan. Pada bagian ini kita akan membahas metode pengujian. Yang pertama, black box testing. Black box testing dilakukan tanpa mengetahui bagaimana sistem bekerja di dalamnya. Pengujian ini difokuskan pada input dan output yang dihasilkan oleh sistem. Yang pertama, boundary value analysis (BVA). Menguji input pada batas-batas tertentu, misalnya nilai minimal dan maksimal yang diterima sistem. Yang kedua, equivalence partitioning. Membagi input menjadi beberapa kategori yang masing-masing diperlakukan secara sama oleh sistem untuk mengurangi jumlah uji yang diperlukan. Yang kedua, white box testing. White box testing melibatkan pemahaman struktur internal sistem. Dalam pengujian ini kami menilai bagaimana sistem bekerja di balik layar. Code coverage, menguji sejauh mana kode perangkat lunak dieksekusi selama pengujian untuk memastikan bahwa tidak ada bagian kode yang terlewat. Path testing, menguji berbagai jalur eksekusi yang mungkin terjadi dalam kode untuk memastikan seluruh alur logika dijalankan dengan benar. Hasil dan temuan dari pengujian kali ini yaitu hasil pengujian menunjukkan beberapa temuan penting terkait kualitas perangkat lunak berbasis blockchain. Kode coverage, kami berhasil mencapai tingkat cakupan kode yang tinggi, yang berarti sebagian besar bagian kode diuji dengan benar. Namun, ada beberapa bagian yang perlu ditingkatkan, terutama pada smart contract execution. Lalu, bugs atau celah yang ditemukan. Beberapa bugs ditemukan pada bagian validasi data, khususnya terkait dengan validasi input pada smart contract yang tidak menangani beberapa kasus tepi dengan baik. Lalu ada transparansi data. Data yang dimasukkan ke dalam box
blockchain menunjukkan hasil yang immutability yang terjamin, meskipun ada beberapa celah dalam protokol verifikasi transaksi yang perlu diperbaiki. Evaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian, kita dapat melakukan evaluasi terhadap kualitas perangkat lunak dengan menggunakan metrik kualitas seperti reliability, security, dan maintainability. Yang pertama, reliability. Sistem berhasil menjaga integritas data dengan bijak dan baik, tetapi ada beberapa potensi masalah yang bisa mempengaruhi reliabilitas, terutama terkait dengan proses validasi. Yang kedua, security. Immutabilitas data pada blockchain memastikan bahwa data tidak bisa diubah tanpa terdeteksi, namun ada celah di dalam audit log yang dapat dieksploitasi. Lalu maintainability, kode yang digunakan cukup modular, tetapi ada beberapa bagian yang sulit untuk dipelihara karena kurangnya logging dan dokumentasi yang jelas. Rekomendasi untuk peningkatan kualitas perangkat lunak. Berdasarkan temuan pengujian, beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas perangkat lunak adalah validasi input. Perlu diperbaiki dengan menambahkan lebih banyak cek terhadap input yang masuk, terutama pada tahap smart contract execution. Yang kedua, audit code. Proses audit kode yang perlu lebih ketat dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kode yang memiliki kerentanannya, terutama dalam hal keamanan dan reliabilitas. Yang ketiga, logging dan versioning. Penerapan logging yang lebih baik dan sistem versioning yang transparansi akan membantu dalam proses pemeliharaan sistem. Yang keempat, simulasi. Penting untuk menjalankan lebih banyak simulasi untuk menguji berbagai kemungkinan dalam sistem yang memastikan bahwa semua jalur eksekusi diuji dengan baik. Yang kelima, penggunaan proving metode seperti hashing. Implementasi hashing yang lebih kuat untuk memastikan keamanan dan integritas data yang lebih terjamin. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan pengujian kualitas perangkat lunak berbasis blockchain untuk manajemen data perkotaan, khususnya terkait immutabilitas, telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal validasi data dan audit keamanan. Dengan penerapan rekomendasi di atas, sistem dapat menjadi lebih handal, aman, dan lebih mudah dipelihara ke depannya.